Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Siti Nihatulillah, NIM 211172029, dosen pengampu Patabrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang astronomi dengan Islam dan sains. Selamat menonton. Astronomi terhitung sebagai cabang ilmu pengetahuan tertua yang banyak mendapat perhatian manusia sepanjang sejarah. Kegiatan astronomi sudah berkembang sejak jauh sebelum Islam datang. Pengetahuan manusia terhadap astronomi pada awalnya hanya sebatas pengamatan alami, seperti mengamati terbit dan tenggelam bulan, matahari, planet-planet, bintang-bintang, mengamati keadaan dan perubahan angin atau cuaca sepanjang tahun untuk menentukan jadwal perjalanan dan perdagangan, menentukan hari-hari ritual agama dan sosial, dan lain-lain. Aktivitas pengamatan ini tak jarang dikaitkan dengan menelaah situasi alam dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang bersifat gaib, seperti peramalan karakter dan nasib seseorang di masa depan, yang dikenal dengan nujum atau astrologi. Astronomi, seperti dituturkan banyak praktisi, merupakan cabang keilmuan Islam yang memiliki posisi istimewa. Astronomi adalah cabang ilmu yang tidak banyak mendapat kecaman dari Islam dan orang-orang Islam oleh karena peranannya yang demikian signifikan dalam ibadah. Dahulu dan hingga kini, astronomi mendapat tempat terhormat di masjid-masjid dan dihargai oleh ahli agama. Sekaligus merupakan satu-satunya sains eksak Islam yang bertahan hingga era modern. Kajian astronomi banyak mendapat perhatian dari para peneliti dan sejarawan disebabkan antara lain: 1. Banyaknya astronomi muslim yang berkecimpung di bidang ini sepanjang sejarah. 2. Banyaknya karya-karya yang dihasilkan, banyaknya observatorium astronomi yang berdiri sebagai imbas dari banyaknya astronom berikut karya-karya mereka. 3. Serta banyaknya data observasi atau pengamatan alami yang terdokumentasikan. Profesor Dr. Muhammad Ahmad Sulaiman, atau beliau yaitu pakar astronomi asal Mesir, mengatakan astronomi adalah miniatur majunya peradaban sebuah bangsa. Dalam perkembangannya, astronomi Islam berjalan dalam dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan Ptolematik atau astronomi matematis. Kedua, kecenderungan alami atau tabi'i. Astronomi Ptolematik yang bersumber dari dan oleh Ptolemus dalam Almagesnya menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan astronomis benda-benda langit dan kesesuaiannya yang didasarkan dengan observasi lapangan. Dalam buku Almages, seperti diungkap para sejarawan astronomi, berikut berbagai teori-teori matematis tentang fenomena alam yang selalu disesuaikan pada pengamatan. Seperti dimaklumi, Ptolemus dalam karyanya ini banyak melakukan pengamatan dan perhitungan terhadap fenomena gerhana, fase-fase bulan atau termasuk hilal, jarak dan ukuran planet, dan lain-lain. Di antara astronom muslim, banyak mengikuti jejak ini adalah Ibnu Sina. Dalam karyanya Asy-Syifa bagian Riyadiyat dan Ilmah al-Haiyah dan Maktabah al-Usrah ditakhih oleh Dr. Muhammad Ridha Mudawar dan Dr. Imam Ibrahim Ahmad. Beberapa keistimewaan astronomi Islam dibanding astronomi pra-Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Kreasi astronomi Islam senantiasa disertai dengan koreksi ulang atau sahih terhadap teori-teori sebelumnya, seperti yang dilakukan Al-Biruni W 440-1048, Nasiruddin Al-Tusi W 672-1274, IBN Shathir W 777-1375 terhadap teori-teori Ptolemus. 2. Astronomi Islam tidak hanya terhenti dalam tinjauan teoritis, namun memulainya dalam bentuk disiplin ilmu baru, seperti geografi, matematika, fisika, kimia, kedokteran, dan lain-lain. 3. Banyaknya karya-karya tulis dan alat-alat astronomi yang dihasilkan. Dalam hierarki dan sejarahnya, terminologi astronomi senantiasa mengalami pergeseran makna dan perspektif meskipun tidak secara signifikan. Pergeseran ini didasari pada perbedaan kemampuan dan kelengkapan
alat observasi yang digunakan, serta cara pandang berbeda para pengkaji langit ketika itu. Dalam perkembangannya lagi, istilah astronomi mengalami keragaman penamaan. Antara lain dikenal beberapa istilah yang menjurus pada pengertian astronomi, yaitu hay'ah, falak, nujum atau ta'jim, ahkam an-nujum, miqat, dan anwa. Dalam literatur kerjaan klasik atau Turats, dua istilah pertama atau hay'ah dan falak adalah istilah paling berkembang dan banyak digunakan. Sementara dalam literatur kerjaan kontemporer, astronomi adalah istilah yang paling populer. Dalam bahasa Arab, kata falak bermakna orbit atau edar benda-benda langit, di mana kata ini disitir dalam Ki 3640 menurut Carlo Nilino dalam karyanya Ilmu al-Falak Tarikhuhu Inda al-Arab fi al-Qurun al-Wutsa, atau artinya astronomi dan sejarahnya di kalangan Arab pada abad pertengahan. Kata falak sejatinya bukan asli atau berasal dari bahasa Arab, namun teradopsi dari bahasa Babilonia, yaitu puluku. Nilino TT.2 105-106. Sementara kata hay'ah bermakna susunan alam atau bunyah al-kaun, dinamakan demikian karena ia mengkaji susunan benda-benda alam atau langit. Hay'ah adalah terminologi orsinil yang muncul di peradaban Arab atau Islam. Sementara itu, astronomi yang merupakan terminologi populer saat ini seperti dikemukakan Al-Khawarizmi berasal dari bahasa Yunani, yaitu astro, bintang, dan nomia. Ilmu Al-Khawarizmi 2004.2 Berikut definisi astronomi menurut beberapa tokoh. Menurut Al-Khawarizmi dalam karyanya Mafatih al-Ulum, kunci-kunci ilmu pengetahuan, menyebut astronomi dengan hay'ah. Kata astronomi, seperti telah dikemukakan, berasal dari bahasa Yunani, berakar dari dua kata yaitu astro dan nomia. Astro artinya bintang dan nomia artinya ilmu. Menurutnya, astronomi ini disebut ilmu an-nujum atau at-tajim. Al-Khawarizmi mendefinisikan astronomi sebagai ilmu mengetahui tata susun orbit-orbit benda langit. Menurut Al-Aqfani dalam karyanya Irsyad al-Kashid ila Asna al-Maqsyid, petunjuk ringkas kepada kemilau tujuan, menyebut astronomi dengan hay'ah. Menurut Al-Aqfani, hay'ah adalah ilmu mengetahui keadaan benda-benda langit, baik kategori benda-benda langit inferior maupun superior, al-uluwiyah wa as-sufliyah, dari segi bentuk, posisi, kadar, jarak, dan geraknya. Al-Aqfani membagi astronomi atau hay'ah kepada 5 cabang. 1. Ilmu tentang jiz dan penanggalan. 2. Ilmu penentu waktu atau mawakit. 3. Ilmu tata cara observasi atau kaifiyat al-arsyad. 4. Ilmu tentang proyeksi bumi, tasih al-kurah. Dan 5. Ilmu tentang alat-alat bayangan suatu benda, al-alat az-zahiliyah. Menurut Ikhwan as-Safa adalah satu asosiasi ilmu yang menyusun koleksi-koleksi pokok berbagai disiplin ilmu. Komunitas ini bernama Ikhwan as-Safa atau Persaudaraan Suci. Proyeksinya bernama Risalah Ikhwan as-Safa wa Hullan al-Wafa. Salah satu pembahasan dalam karya ini adalah catatan tentang pokok-pokok astronomi atau ilmu nujum. Ilmu nujum menurut komunitas ini sebagai ilmu yang mengkaji susunan orbit dan kuantitas benda langit, pembagian zodiak dan jaraknya, volume, gerak, dan lain-lain. Komunitas ini menyebut astronomi sebagai ilmu nujum. Menurut Ikhwan as-Safa, ilmu nujum merupakan bagian dari filsafat yang terbagi kepada 4 cabang: matematika, logika, tabi'i, dan ketuhanan. Matematika terbagi lagi kepada 4 bagian:
aritmatika, geometri, astronomi atau an-nujum, dan musik. Ibnu Khaldun W 808-1405 dalam karyanya Muqaddimah atau pengantar menyebut ilmu ini dengan hay'ah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang pergerakan bintang-bintang atau planet-planet yang tetap maupun yang bergerak atau beredar, serta gumpalan-gumpalan awan yang berhamburan. Tashikubrizadeh W 968-1561 Tashikubrizadeh dalam karyanya Miftah as-Sa'adah wa Misbah asy-Syiadah atau kunci kebahagiaan dan lentera kemuliaan menyebut astronomi dengan ilmu hay'ah. Ia mengatakan ilmu hay'ah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan benda-benda langit dari segi bentuk, posisi, kadar, dan jaraknya. Itu adalah pemaparan tentang astronomi Islam dan menurut para tokoh-tokohnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.